Hai sahabat Kartini, bertemu lagi di Oh Mama Oh Papa Official Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Oh Mama Oh Papa, sebuah kisah nyata. Nah sahabat Kartini, kisah nyata yang akan saya ceritakan di Oh Mama Oh Papa kali ini akan membuat sebuah kejutan untuk kita. Karena ada sedihnya dan ada kejutan-kejutan lainnya. Bermula dari kisah seorang gadis cilik bernama Asih. Dia berumur 16 tahun. Asih ini hidup bersama keluarganya di kota B, di sebuah provinsi di daerah Jawa ya. Jadi di kota B. Nah, kota B ini adalah sebuah kota kecil. Terus udah gitu bapaknya adalah seorang petani, ibunya nggak kerja, dia punya saudara 3. Jadi si Asih ini berempat ya, jadi dia anak pertama. Terus udah gitu 3 adiknya masih kecil-kecil. Waktu bercerita ke redaksi Kartini, si Asih ini berumur sekitar 19 atau 20 tahun. Nah, bermula dari dia berumur 16 tahun, si ayah ibunya ini doyan banget nih bertengkar ya, berantem. Karena ibunya selalu menganggap si bapaknya Asih ini tidak mencukupi kebutuhan keluarganya. Jadi si ibunya ini kesal terus. Jadi akhirnya terjadilah pertengkaran dan tidak bisa dihindari. Akhirnya ibunya si Asih ini pergi, cabut begitu aja dari rumah, entah kenapa, entah kemana, dan meninggalkan 4 orang anaknya ini bersama suaminya. Disitulah dimulai kayaknya si ayahnya si Asih ini stres berat ya. Akhirnya jadi mabuk-mabukan, terus gitu main judi, padahal udah nggak punya duit, terus gitu tetap aja main judi ya. Terus gitu dan sering kali malam-malam tuh pulang kayak apa ya, ya udah nggak sadarkan diri gitu. Dan si Asih ini sebagai anak pertama, dia yang mengurus semuanya sampai akhirnya dia terpaksa putus sekolah karena tidak ada biaya. Dan adik-adiknya pun juga putus sekolah ya. Jadi adik-adiknya masih ada yang SMP, terus gitu ada lagi yang masih 4 tahun gitu ya. Itu putus sekolah semua. Nah, pada suatu malam, ayahnya si Asih ini pulang nih, mabuk berat gitu ya. Dan akhirnya terkapar, terus gitu si Asih ini curiga nih sahabat Kartini, kok terkaparnya nih kali ini beda. Dan ternyata henti nafas gitu dilihat sama si Asih ini, kok nggak ada nafasnya. Langsunglah dia panggil tetangga-tetangga sekitarnya untuk membawa ke rumah sakit nih ya. Dan sampai di rumah sakit ayahnya sadar dan akhirnya muntah-muntah darah. Ternyata setelah diperiksa oleh dokter, karena ayahnya si Asih ini suka mabuk-mabukan, jadi ada masalah nih sahabat Kartini dengan levernya atau hatinya ya. Nah, akhirnya wah Asih langsung aduh gimana ya ini biaya berobat ayahku ini gitu. Karena juga nggak ada BPJS juga, mereka nggak ngurusin BPJS ya. Terus udah gitu akhirnya si Asih ini eh, memiliki ide nih. Dia datanglah ke tetangganya yang paling kaya di situ. Sebut saja adalah Bapak Yanto. Jadi dia ke Pak Yanto. Terus Pak Yanto ini emang kaya, cuman emang terkenal kikir ya, pelit gitu. Ah, cuman ya udahlah nggak apa-apa. Aku akan coba ini. Terus dia bener nih sahabat Kartini, dia ke Pak Yanto. Terus gitu Pak Yanto bilang, wah nggak bisa, saya nggak bisa minjemin duit kayak gitu ya. Akhirnya si Asih ini dia pergi dari rumahnya Pak Yanto sambil menangis ya, memikirkan ayahnya dan adik-adiknya juga gimana ini adik-adiknya ini mau makan gitu. Terus gitu ternyata nih sahabat Kartini dia dikejar. Jadi Pak Yanto ini punya seorang adik perempuan, sebut saja namanya Tante Tuti ya. Tante Tuti ini tiba-tiba dia ngejar si Asih. Asih, Asih, kamu sini deh.
kamu kenapa gitu. Akhirnya si Asih menceritakan lagi bahwa ayahnya itu ada masalah dengan levernya dan dia bingung saat ini karena tidak ada duit sama sekali. Bagaimana dengan nasib adik-adiknya sementara ibunya kabur begitu aja. Dan akhirnya nih Tante Tuti ini menawarkan sebuah pekerjaan yang tampaknya gampang buat Asih ya. Jadi Tante Tuti ini bilang, Asih, saya tahu kamu sedang kesulitan uang. Ini ada pekerjaan buat kamu yang mudah banget kamu kerjakan. Asalkan kamu nurut apa kata Tante Tuti. Ini ambil 5 juta dulu, kata si Tante Tuti gitu. Hah? Langsung kan si Asih kan langsung apa ya? Hah, 5 juta. Cuman Tante Tuti apa pekerjaannya? Akhirnya Tante Tuti itu memberikan arahan kepada si Asih bahwa Asih ini harus mencarikan perempuan-perempuan muda sebaya Asih untuk dijadikan atau untuk melayani laki-laki. Dan dari situ Asih per satu perempuan akan dibayar sebesar 500.000. Asih langsung, hah? Gimana ya itu kerjaannya? Ya pokoknya udah deh, kamu cari aja teman-teman sebaya kamu, bawa aja ke tante. Ya, nanti semua urusannya tante. Nah, karena dia udah dapat uang 5 juta nih buat bapaknya, dia langsung happy dong. Aduh, yang penting aku udah bisa bayar deh perawatan ayahku kemarin. Akhirnya dengan uang 5 juta itu dia bisa sedikit ada kehidupan, terus udah gitu. Jadi yang penting bisa makan dan ayahnya udah keluar dari rumah sakit. Namun ayahnya ini memang diharuskan untuk menjalani perawatan dan pengobatan yang tidak kecil biayanya. Dimulailah dari situ oleh Asih, dia mulai mengumpulkan teman-temannya yang putus sekolah. Di kota B ini memang banyak sekali anak-anak yang putus sekolah karena tidak mampu orang tuanya. Nah, jadi dia sudah mulai tuh mengumpulkan teman-temannya, teman-teman SD-nya, teman-teman SMP-nya ya yang putus-putus sekolah, yang tidak ya apa ya untuk makan aja kayaknya susah gitu. Dan Asih ini juga memberi informasi ke teman-temannya bahwa ini adalah kamu mau nggak jadi profesi ini, nanti aku kenalin sama Tante Tuti. Dia tuh orangnya asik banget dan kalian bisa bekerja dengan happy. Dan duit kalian nanti akan bisa banyak sehingga bisa membantu orang tua serta adik-adik bahkan bisa melanjutkan sekolah. Nah, dengan diiming-imingin oleh si Asih seperti itu, akhirnya si teman-temannya ini pertamanya adalah 3-4 orang lah dibawa ke Tante Tuti dan mereka mau untuk mengerjakan karirnya ya sebagai prostitusi cilik. Dimulailah dari situ Asih mulai gencar nih mengumpulkan teman-temannya sendiri pertamanya. Akhirnya karena dia udah mulai pintar nih sahabat Kartini, dia mengumpulkan juga dari kabupaten lain, dari desa lain, dari kota lain. Jadi pokoknya si Asih ini menjadi mucikari cilik. Belum umur 17 tahun, dalam hitungan bulan, akhirnya si Asih ini bisa mengumpulkan uang puluhan juta rupiah karena mendapatkan hasil atau bagian dari Tante Tuti dan juga teman-temannya sendiri. Wah, pokoknya canggih deh sahabat Kartini. Jadi dia udah pakai daftar, terus gitu dia udah punya list, terus dia gitu juga udah ada pelanggan-pelanggan tetap yang selalu kontak si Asih ini apabila kalau ada laki-laki yang ingin dilayani oleh teman-temannya si Asih ini. Atau apa ya kita bilangnya, ya Asih ini jadi mami cilik lah gitu. Jadi dia adalah sebagai distributor dari anak-anak perempuan ini ke Tante Tuti. Seperti itu ya. Nah ini berlanjut selama 2 tahun. Sampai akhirnya nih sahabat Kartini, si Asih ini dia mempunyai satu pelanggan tetap. Sebut saja Seno. Ya, Seno ini berumur 25 tahun, dia baru lulus kuliah. Jadi sebenarnya Seno ini adalah salah satu pelanggan tetapnya prostitusi dari si Asih ini. Nah, saking seringnya nih si Seno ini menghubungi Asih ya untuk dilayani oleh prostitusinya, akhirnya mereka kopi darat lah ya ketemu gitu. Nah, nggak tahu kenapa Asih seperti
jatuh cinta gitu ya dengan sosok Seno. Karena sosok Seno ini mengakui bahwa sebenarnya dia itu ingin menjalani kehidupan normal. Hanya saja dia ada sebuah kata kata si Seno nih, dia sudah beberapa kali ke psikiater bahwa dia ada masalah dengan seksualitasnya. Seperti itu ya. Jadi kayak hiperseks gitu. Jadi setiap malam tuh dia harus dilayani oleh satu atau dua orang perempuan. Karena sering curhat-curhatan, eh Asih ini jadi jatuh cinta seperti itu sama si Seno. Nah, dan profesi sebagai mucikari cilik ini juga ternyata membuat si Asih ini ya gimana ya, happy juga, sedih juga. Kadang-kadang dia berpikir kayaknya aku harus keluar deh dari dunia ini. Aku udah nggak sekolah. Cuman ya gimana ya, ayahnya makin hari juga makin membutuhkan perobatan, obat-obatan yang canggih-canggih. Terus udah gitu butuh perawatan. Dan semenjak dia menjadi mucikari cilik, adik-adiknya itu menjadi makannya jadi benar, segitu sekolahnya juga. Jadi dia bisa menyekolahkan adik-adiknya. Nah, dia adalah di dalam dilema. Dan si Asih ini merupakan salah satu favorit dari Tante Tuti. Anehnya nih, sahabat Kartini, si Asih ini tidak pernah mau menjual dirinya sendiri. Bayangin, kata Tante Tuti nih, kalau kamu mau menjual diri kamu sendiri, kamu akan dibayar mahal. Karena apa, sahabat Kartini? Si Asih ini juga dia mencari perawan-perawan ya, dari kota-kota sebelah ya. Karena kalau perawan-perawan ini dijual gitu ya, Asih ini mendapatkan bagian yang oke banget. Nah, cuman ya begitulah Asih, dia tidak mau menjual dirinya, hanya dia mau menjual teman-teman sebayanya. Sampai di satu masa dia benar-benar jatuh cinta dengan Seno ini. Dan saat dia berumur 19 tahun, berarti 3 tahun ya, udah menjadi mucikari, dia sepertinya ingin teriak gitu ya, ingin keluar dari dunia ini. Sebenarnya ini tidak sedih-sedih amat gitu ya, karena hubungannya dia dengan Tante Tuti itu baik gitu. Jadi Tante Tuti itu suka mensupport Asih ya, gimana nggak mensupport lah, Asih ini salah satu apa ya, mucikari terbaiknya dia gitu. Nah, jadi dia ingin berhenti, cuman dilema karena situasi ekonomi dari keluarganya. Sampai hasil dari si Asih ini dia bisa membeli sebidang tanah untuk pertanian. Terus gitu bapaknya bisa operasi. Bayangin tuh sahabat Kartini ya. Dan dia seakan-akan tidak bisa keluar dari dunia ini karena memang udah biasa pegang cuan banyak nih kayaknya si Asih ini. Sampai suatu ketika si Seno datang ke Asih dan menyatakan bahwa dia ingin berhenti menjadi hidung belang. Disinilah Asih langsung, waduh gimana ya? Dan ternyata si Seno ini juga jatuh cinta dengan Asih. Nah, Asihnya jadi nggak pede dong, secara dia mucikari cilik nih. Ini gimana ya kalau bapak aku tahu atau orang tuanya si Seno tahu gitu. Dia adalah penyedia perempuan-perempuan untuk para laki-laki hidung belang. Sampai suatu ketika dia ingin sekali memutuskan, dia tidak ingin bekerja lagi sebagai mucikari cilik. Bayangin tuh sahabat Kartini, umur 19 tahun dia sudah menjadi mucikari cilik dan sukses. Nah, kita belum tahu kabarnya si Asih ini sekarang ya, berarti sekarang dia udah umur 23 tahun. Kalau misalnya Asih ngelihat ini, bisa hubungin redaksi majalah Kartini, gimana nasib kamu sekarang, apakah masih menjadi mucikari atau tidak? Karena saat ini udah bukan cilik lagi ya, karena udah umur 22 atau 23 tahun. Nah sahabat Kartini, untuk cerita seorang mucikari ini atau yang berhubungan dengan prostitusi, di majalah Kartini channel YouTube-nya juga ada loh. Jadi bisa langsung pindah ke sana. Jadi si perempuan ini juga umur 11 tahun udah dijual oleh ayahnya. Ini bukan Asih ya. Nah, sahabat Kartini bisa lihat YouTube channel yang di sana, majalah Kartini. Nah, akhirnya gimana? Sampai dengan cerita ini di-share oleh seorang Asih, dia masih berada dalam kebingungan karena Seno ini
dia berniat untuk menikahi Asih. Sementara Asih belum berani untuk meninggalkan profesinya. Dan sahabat Kartini, inilah cerita yang gimana ya, ironis. Asih sebagai mucikari, dia tidak mau menjual dirinya. Gimana menurut sahabat Kartini? Apa yang sebaiknya dilakukan oleh seorang Asih? Dan bagaimana dia kalau keluar dari dunia ini, apakah dia bisa bekerja normal seperti perempuan-perempuan lainnya? Dan bagaimana juga tentang kisah hidupnya? Apakah dia bisa menikah dengan laki-laki yang dicintainya? Kita masih belum tahu. Itulah Om Mama Opapa kali ini, mucikari cilik Asih yang menjual teman-temannya sendiri. Om Mama Opapa, sebuah kisah nyata. Jangan lupa di subscribe, like, dan share.